Bapa, kami sambut firman Tuhan di pagi hari ini. Engkau memberkati kami, dan biarlah kiranya firman-Mu meneguhkan, menguatkan. Dan hari ini kami sangat yakin Roh Kudus sudah bersama dengan kami, dan Kau akan berbicara lebih lagi dalam setiap hati kami ya Tuhan. Kau akan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus hari ini memberi kami pencerahan yang baru. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Selamat pagi dan menjelang siang nih ya. Ini masih pagi kayaknya ya. Oke, saudara-saudaraku, kita akan belajar firman Tuhan kembali. Kita melihat bagaimana perjalanan kita memasuki tahun ini. Ini sudah minggu yang ketiga. Tanggal hari ini tanggal 22. Dan saya tidak tahu apakah masih banyak kue Anda di rumah, kurang tahu saya. Tanya dulu ke belakang kiri kanannya, masih banyak kuemu, bilang, tanya dulu dia. Masih ada? Kalau ada bilang kirim ke rumahku sedikit ya, bilang. Ya, saudara-saudara, dalam kita memasuki tahun ini yang luar biasa, dan saya ingin kita sedikit belajar terlebih dahulu tentang evaluasi diri. Bagaimana kita belajar untuk mengevaluasi diri kita supaya tahun ini kita bisa lebih baik daripada tahun yang lalu. Siapa di sini yang rindu tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu? Angkat tangannya yang oke. Semua kita rindu tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Kalau Anda ingin rindu lebih baik dari daripada tahun yang lalu, maka saya minta kita belajar kebenaran ini. Ya, kita belajar tentang evaluasi diri. Kita perlu mengevaluasi sejenak bagaimana kehidupan kita. Nanti ada satu kisah di Alkitab saya akan coba bagikan kepada saudara, bagaimana seorang yang harus mengevaluasi dirinya supaya dia beroleh kemenangan demi kemenangan sepanjang perjalanan hidupnya. Saudara-saudara, perjalanan hidup ini selalu saya katakan ke depan, dan selalu saya ingatkan ke depannya itu sulit, dan semakin sulit itu pasti ada. Pasti saudara-saudaraku, karena memang bukan saya yang mengatakannya, karena Alkitab yang sudah mengatakannya bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2 Timotius 3 ayat 1 bilang masa yang sukar. Tidak ada yang semakin gampang, semakin sulit. Tetapi di dalam kesukaran itu anak-anak Tuhan harusnya bisa tampil sebagai terang. Amin, saudara-saudaraku. Maka kalau kita sebagai anak Tuhan, untuk kita bisa menjadi terang, untuk kita bisa berkemenangan demi kemenangan juga, perlu sekali evaluasi diri Anda. Pada slide Anda lihat bahwa ada gambar seorang bapak melihat di cermin. Ya, mukanya itu dia lihat, ternyata mukanya itu ternyata jeleknya luar biasa. Padahal dia tidak jelek sebenarnya, tapi dia lihat mukanya jelek luar biasa. Itu artinya cermin itu kita evaluasi diri. Ternyata waduh, banyak yang gak benar dalam hidup saya. Tapi ada juga seekor kucing, saudara-saudaraku, bercermin. Dia melihat wajah di cermin bukan dirinya, tapi seekor singa. Itu artinya dia sedang mengevaluasi dirinya. Menurut dia sebenarnya aku ini tidak bisa apa, aku ini hanya kucing. Tapi sebenarnya waktu dia mengevaluasi dirinya, ada potensi yang besar dalam dirinya sebenarnya, bahwa dia mampu untuk menjadi seekor singa yang namanya raja hutan yang luar biasa. Jadi sekali lagi, waktu Anda ingin mengevaluasi diri Anda dan saya harus memiliki sebuah kerinduan bahwa Anda menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Anda memang mungkin sama seperti gambaran ini, kucing mungkin ya, maksudnya tabiatnya, perangai Anda, pegangan Anda gitu ya. Mungkin Anda merasa Anda kucing kecil gitu, tapi ternyata ada potensi Anda itu seekor singa yang mengaum yang luar biasa, yang menjadi raja, menang dan berkemenangan sebenarnya. Nah, inilah perlu sebuah
evaluasi sedikit demi sedikit, kita cek hidup kita. Ayat firman Tuhan mengatakan, kalau Anda lihat sebuah kebenaran, next. Di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi saudara dan saya perhatikan dengan seksama. Apa maksudnya perhatikan dengan seksama? Betul-betul engkau melihat dirimu, evaluasi dirimu, perhatikan. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Lihat dirimu, perhatikan hidupmu, begitu. Ayat 16-nya berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada hari-hari ini, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, saya beritahu pada saudara bahwa setiap Anda hari ini bekerja, melakukan apapun pada tahun ini, tahun 2023 ini, sebelum Anda melangkah lebih jauh, sebaiknya coba mulai evaluasi dirimu. Lihat apa yang kau lakukan selama jangka waktu di masa lampau. Hari-hari yang kau lakukan itu bagaimana kau gunakan? Apakah kita menjadi orang sepertinya orang yang bodoh, yang tidak mengerti kehendak Tuhan? Jadi mengevaluasi diri supaya nanti kita ke depan kita tahu kehendak Tuhan yang mana yang benar, bagaimana yang baik. Itu tujuannya mengevaluasi diri. Bukan mengevaluasi diri tujuannya saudara-saudara membuat Anda semakin stres karena melihat kekurangan Anda, kegagalan Anda terus. Tidak. Evaluasi diri sebenarnya tujuan yang paling mulia adalah Anda akan menyadari kekurangan Anda, memang kelemahan Anda, kegagalan Anda, tapi untuk Anda perbaiki. Amin saudara-saudaraku. Kalau diperbaiki berarti tahun depan akan lebih baik, kan begitu? Jadi Anda dan saya coba lihat. Nah, kalau begitu apa itu evaluasi diri? Evaluasi diri adalah sebuah proses untuk mengenal diri Anda. Proses untuk mengenali diri saudara, kelemahan saudara, kekurangan saudara, kelebihan saudara, kekuatan saudara, keberhasilan, kegagalan dalam jangka waktu yang lampau. Anda dan saya perlu menilai dan melihat bagaimana sebenarnya hidup Anda di masa yang lampau. Jadi saudara-saudaraku, ingatkan kita semua bahwa dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, dalam segala sesuatu yang kita lakukan, coba perhatikan di masa lalu bagaimana kita. Jadi saya ini belajar dalam perjalanan saya, waktu tertentu di mana saya memiliki sebuah evaluasi diri supaya kedepannya saya lebih baik lagi. Jadi proses itu terus. Jangan sampai Anda selalu berpikir bahwa evaluasi diri itu cukup sampai hari itu. Tidak, minggu depan Anda harus evaluasi diri Anda lagi. Bulan depan dalam kurun waktu tertentu evaluasi. Semakin rajin Anda mengevaluasi diri Anda akan semakin baik. Mazmur 139, Anda catat ya, yang di handphone Anda bisa catat begitu. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Pemazmur berkata kepada Tuhan, selidikilah aku ya Allah. Dia minta Tuhan selidiki aku, kenal hatiku, ujilah aku, kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dia sedang mengingatkan dirinya kepada Tuhan, selidiki aku Tuhan, selidiki aku. Saya tanya pada saudara, seberapa banyak di antara saudara yang hari ini berkata dalam doa-doanya, selidikilah aku. Mohon maaf, berapa banyak orang berdoa, selidikilah dia Tuhan. Dari mana itu dia bisa beli mobil Tuhan? Nah, dia suruh selidiki Tuhan tuh orang lain yang disuruhnya. Selidikilah
Selidikilah suamiku Tuhan, kemana dia pergi Tuhan. Nah itu kan banyak istri kan selalu menuntut apa? Selidiki suamiku Tuhan. Kau yang tahu, malaikatmu di belakang. Kalau dia agak-agak belok Tuhan, tokok kepalanya Tuhan biar lurus lagi. Nah itu kan sukanya kayak gitu tuh. Tapi sebenarnya kalau kita belajar Daud ini bilang, selidikilah aku Tuhan. Amin saudara-saudara. Kenallah hatiku Tuhan, kenallah pikiranku Tuhan. Apakah jalanku ini serong atau tidak? Tolong lihatlah Tuhan, perhatikan hidupku Tuhan, ujilah aku Tuhan. Nah itu namanya mengevaluasi diri. Di mana Tuhan yang bekerja di situ untuk mengevaluasi diri kita, saudara. Amin saudara-saudaraku. Nah itu dia. Mari kita lihat lagi 2 Korintus 13 ayat yang kelima. 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Perhatikan ayat ini saudara-saudaraku. Ujilah dirimu sendiri. Nah ini Paulus yang mengingatkan jemaat di Korintus. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Ini Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang harusnya mereka menjadikan Paulus itu bapaknya secara rohani. Ada masalah, banyak masalah di sana di jemaat Korintus, sehingga Paulus bilang, uji dirimu, lihat dirimu, uji, selidikilah dirimu. Nah, itulah, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Selidikilah, apakah kamu tidak yakin dalam dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab kalau tidak demikian kamu nggak tahan uji, katanya. Jadi saudara-saudaraku, kalau begitu, dari 2 ayat ini saja saya ingin menyampaikan kepada saudara, ada 3 oknum yang harus kita libatkan dalam kita mengevaluasi diri. Yang paling bagus, ada 3 oknum yang penting sekali kita harus libatkan dalam kita mengevaluasi diri. Yang pertama adalah libatkanlah Tuhan dalam kau mengevaluasi dirimu. Tanyakan Tuhan seperti tadi. Ditanya tuh, Tuhan bagaimana ini Tuhan? Bagaimana hidupku ini Tuhan? Lihat aku Tuhan. Aku mau tahun ini lebih baik dari tahun lalu Tuhan. Aku mau hidupku ini lebih rohani tahun ini daripada tahun yang lalu Tuhan. Kan begitu, ngerti maksudnya? Siapa yang rindu bahwa dia lebih rohani tahun ini daripada tahun lalu? Angkat tangannya dulu yang rindu. Ulangi, terlalu banyak, ulangi. Saya mau yang sungguh-sungguh saja. Yang rindu betul-betul tahun ini lebih rohani daripada tahun yang lalu, angkat tangannya tinggi-tinggi. Oh iya, udah yakin ini? Kayak nggak yakin aku. Saudara-saudara, kita harus lebih rohani tahun ini daripada tahun yang lalu. Itu harusnya seperti itu. Coba ya. Ini contoh penting sebagai sinyal saja. Sinyal penting. Kalau berdoa Anda tidak lagi menyukai doa menjadikan suatu hal yang terpenting dalam hidup saudara, itu berarti Anda mengalami kemunduran. Anda lihat gitu. Apakah Anda sudah cukup puas hanya ke gereja saja, tidak mempelajari firman Tuhan lagi? Berarti Anda mengalami sesuatu kemunduran. Anda harus lihat, perhatikan. Dan kadangkala kita akan diingatkan oleh Roh Kudus. Dia berbicara dalam hidup kita. Dan waktu Roh Kudus mengingatkan, jangan keraskan hati. Kan seringkali orang begitu diingatkan dia berdoa, Tuhan, apa yang penting Tuhan tolong aku. Apa ini Tuhan yang salah? Apa kekurangan? Tuhan ingatkan. Lalu dia jawab apa? Bukan begitu maksudku Tuhan. Kau pun Tuhan. Coba bayangkan. Kamu itu salah anakku, kata Tuhan. Kamu tidak melakukan gini. Lalu kita jawab lagi, ya iya sih, ya iya, tapi ada tapi-tapinya lagi. Mengeraskan hati. Banyak gak orang begitu? Banyak saya temukan. Jadi waktu dia mengeraskan hatinya, nggak akan ada perubahan. Harusnya tak kala dia mulai tahu dan sadar, diingatkan roh Tuhan dalam dirinya, dia akan segera bertobat. Dia akan paksa untuk dia segera melakukan perubahan dalam hidupnya. Kalau bahasa saya suka bilang begini, jangan melangkah untuk memasuki bulan depan
sebelum Anda mengevaluasi diri Anda bulan ini. Ngerti maksud saya? Ini kan bentar lagi bulan depan nih kan, minggu depan maksud saya itu akhir bulan. Jangan biarkan diri Anda memasuki langkah Anda masuk bulan Februari sebelum Anda evaluasi diri Anda di bulan Januari ini. Lalu yang kedua, siapa yang dilibatkan? Yang perlu dilibatkan yang kedua adalah orang lain. Orang lain ini haruslah orang yang bisa dipercaya. Katakan amin. Bukan sembarang orang. Paulus sebagai orang lain di dalam jemaat Korintus itu mengingatkan. Dan Paulus sebagai orang yang dapat dipercaya, dia ingatkan jemaat itu. Uji dirimu, ada yang salah ini. Kenapa kau buat begitu? Kira-kira gitu dia. Dan kadang-kadang kita perlu menanyakan orang lain tentang kita. Siapa orang lain itu? Sekali lagi yang bisa dipercaya, jangan sembarang orang. Amin ya. Kalau sembarang orang Anda stres nanti. Kau yang begini, begana, begini. Akhirnya diterima semua. Wah, stres Anda. Yang paling bagus adalah orang yang bisa dipercaya. Siapa orang yang dapat dipercaya? Ya Anda lah yang tahu. Kalau suami istri berarti pasangannya, iya kan? Anak-anaknya atau sahabatnya yang terdekat, orang terdekat. Di dalam dunia pekerjaan, misalnya dunia kantor pun bisa saja begitu banyak karyawan atau begitu banyak pegawai yang bekerja, pasti mungkin ada satu dua yang paling bisa Anda percaya, menjadi teman Anda untuk diskusi. Itulah yang menjadi apa Anda, begitu. Saudara-saudara mengerti maksudnya? Dan saudaraku ingat baik-baik, perlu melibatkan orang lain. Orang tua kah, saudara kah, atau tapi yang bisa dipercaya. Coba tanyakan suami misalnya, Ma, gimana aku menurutmu ya Ma? Nah, istri yang baik jangan keluar, ingat ya, evaluasi diri tidak diperuntukkan untuk penghakiman. Katakan amin. Halo, evaluasi diri bukan untuk menghancurkan, menjatuhkan. Sekali lagi saya sudah katakan, evaluasi diri untuk memperbaiki dan hasilnya lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalau Anda lihat bagaimana hidup Anda, pasangan Anda tanya, harusnya pasangan Anda menjawab dengan jujur memang, tapi untuk perbaikan. Bisa saja ketika seorang bapak ditanya, istrinya bertanya, menurutmu gimana lah aku ini, Pak? Bagaimana pendapatmu aku dah hari ini? Bagaimana gini-gini? Suami yang cakap pun akan menjawab jujur apa adanya. Jangan terlalu dibuat-buat atau seringkali dilebih-lebihkan apa adanya. Tapi seringkali pula saya temukan, mohon maaf, ibu-ibu contoh wanita ketika bertanya begitu, dia mengharapkan bukan evaluasi diri, dia mengharapkan apa? Pujian. Menurutmu Pak, bagaimanalah aku ini ya? Kita evaluasi diri lah ya Pak, kita evaluasi diri lah ya. Ya kan, evaluasi diri lah ya, kita jujur lah ya, karena sudah dengar khotbah Pak Bangun ya, kita jujur, kita coba bagaimana menurutmu? Suaminya langsung bilang, yang pertama, kulihat kau mah luar biasa, kau memang menjaga uang kita, tapi susah kali kau keluarkan kalau ada kebutuhanku. Misalnya contohnya, ingat, jangan Anda potong, kau itu ada-ada saja, bukan begitu, banyak kebutuhan kita, kalau nggak begitu ada. Akhirnya bukan evaluasi diri, berantem. Begitu berantem di atas, sudahlah, gak ada gunanya kok Bapak Bangun itu, salah-salahnya dia itu. Akhirnya berantem, disuruh mengevaluasi diri itu berantem. Dan yang paling ngerinya lagi, yang disalahkan siapa? Saya yang khotbah, saya yang salah. Halo, bilang dulu kiri kanannya dulu, aku mengerti siapa yang dimaksud itu, bilang. Amin, saudara-saudaraku. Itu bukan evaluasi diri. Pendapatnya itu penting gitu. Jadi kalau evaluasi diri, seringkali kita berpikir kita mendapatkan sesuatu pendapat dari pasangan atau orang terdekat kita itu, selalu yang kita harapkan itu yang baik-baik saja. Itu bukan evaluasi diri. Haus akan pujian, maunya dipuji-puji, itu bukan evaluasi diri. Evaluasi diri itu Anda dan saya memang benar-benar diketahui apa adanya. Ada kekurangan Anda, ada kegagalan Anda, kesalahan Anda, diperbaiki tahun yang ke depan atau bulan ke depan. Nah saudara-saudaraku, ini penting sekali supaya kita maju ke depannya. Amin saudaraku. Begitu juga
Kalau bapak itu harus, tapi biasanya jarang pula bapak bertanya, bagaimana menurut pendapatmu aku ini mah? Jarang. Kenapa? Takut ketahuan dosanya semua banyak kali saudara-saudaraku. Sehingga dia tidak tanya. Padahal itu penting. Tanyalah. Iya pak ya, kau ini begini-begini. Mungkin istrinya bilang iya. Sudah ku cek gajimu. Sebenarnya ada tunjanganmu, tapi nggak ada kok kirim-kirim sama aku. Nah itu kan contohnya seperti itu. Suami jangan bilang, jangan kau itu maksudnya makasugu, nggak ada makasugu di situ. Anda harus dengar, karena memang mengevaluasi sendiri itu lebih baik. Dan saudara harus ingat, setiap orang yang siap dievaluasi, biasanya dia akan memang semakin berkemenangan dan berkemenangan dari hari ke hari ke depan. Karena dia sudah belajar dari kegagalan dan kesalahan itu. Dan kalau bicara mengevaluasi diri, ada satu sifat yang memang harus dimiliki, adalah kerendahan hati. Anda harus punya kerendahan hati, siap untuk dikoreksi. Saudara-saudara, tidak gampang dikoreksi, semua dikoreksi. Semalam malam sampai jam 11:30 malam, DP 2K, Dewan Pertimbangan dan kita bagian keuangan dengan saya rapat di rumah sekalian tahun baru. Dari mulai jam 8 sampai jam 11:30 malam baru pulang. Apa itu? Mengevaluasi budgeting kita, dana kita bagaimana nih, keuangan kita di gereja bagaimana, untuk tahun ini bagaimana ini, adakah kesalahan. Mulai dievaluasi, semuanya dibongkar, semua dievaluasi lagi bagaimana begini. Sehingga apa tujuannya? Tujuannya hanya satu, supaya tahun ini pengelolaan keuangan lebih baik lagi. Adakah kesalahan? Adakah sesuatu yang kelupaan? Ada, namanya sifat manusia pasti. Tapi kita mulai lagi, rubah lagi untuk maju tahun ini lebih baik lagi. Nah, pernah nggak Anda evaluasi keuangan Anda di rumah Anda? Pernah nggak Anda evaluasi keuangan Anda di rumah tangga? Bagaimana pengelolaannya tahun lalu? Makanya saya bilang kalau udah 1 tahun itu mungkin terlalu lama. Coba Anda evaluasi per bulan. 1 bulan ini bagaimana? Saya dengan istri kemarin ngobrol di mobil. Iya, dalam minggu ini bagaimana mak kira-kira? Iya, ini kebutuhan begini-begini. Oke. Kadang-kadang ada yang tidak perlu, ada yang memang perlu. Ketika dievaluasi, dicek-cek semuanya, waduh, kita sudah terlalu banyak ini keluar makan bakso, dikurangi. Bisa nggak saudara-saudara? Ada terlalu banyak makan bakso kita ini. Wah iya betul, iya. Harus diingat. Tapi kita makan bakso di sini, ini berkat Tuhan, dibayar oleh si A. Ini dibayar oleh si B. Kalau gitu ya tidak termasuk, kan begitu ya. Evaluasi semuanya, jangan cuma evaluasi. Pinter ngevaluasi orang, kita evaluasi juga. Coba evaluasi keuangan Anda. Halo, halo, evaluasi keuangan Anda. Jangan evaluasi rumah orang. Kadang-kadang ada ibu-ibu wanita masuk ke rumah orang langsung dievaluasi ruangan itu. Langsung dievaluasi. Istri saya suka gitu tuh. Masuk sini, Pak, salah letak dia ini. Lah, apa yang salah letak? Ini sebenarnya meja ini di sana bagus. Itu kursi di sini pasti bagus ini sebenarnya. Penataannya kurang. Lah, ngapain Anda evaluasi rumah tangga orang? Halo, evaluasilah rumah tanggamu. Nangkep maksud saya? Ayo dong. Kalau mau lebih baik lagi tahun ini, evaluasi semua di dalam banyak hal. Keuangan kah? Pekerjaan kita yang kita lakukan kah? Mendidik anak kah? Dan ada satu yang harus dievaluasi dan jangan sampai lupa. Aku kasih tahu. Evaluasilah kemesraanmu di dalam rumah tangga. Halo. Ada bapak-bapak terbilang baik kali kata orang di luar sana. Kalau bapak itu baik. Tapi begitu ditanya di rumah, bagaimana pak ibu? Kayak setan. Berarti perlu dievaluasi. Ngerti gak saudara-saudara? Ngerti maksud saya? Kenapa Anda tersenyum? Saya yakin Anda punya banyak pengalaman tentang hal itu. Jangan khawatir, yang tidak tertawa pun biasanya pelaku utama juga itu ya kan. Anda coba lihat evaluasi keromantisan Anda. Kadang-kadang mungkin kita kurang romantis. Berapa kali Anda memanggil sayang, mama,
sayang, ya kan? Berapa kali? Ada yang manggil bukan sayang, mama apa? Hei, sini sebentar dulu. Hei, sebentar lagi. Gitu cara dia manggil, saudara-saudara. Oh Tuhan, Anda harus evaluasi semuanya kan mau menjadi lebih baik. Amin, saudaraku. Semua Anda evaluasi. Keuangan, karakter Anda, tabiat Anda, apa Anda, evaluasi semuanya satu persatu. Jangan sampai ketinggalan. Berarti memasuki bulan depan kita sudah tahu, oh kita harus lebih baik lagi dari bulan sebelumnya. Begitulah terus setiap bulan berkenan. Ini contoh 1 bulan. Mungkin Anda jangan terlalu lama, mungkin sebulan, per minggu. Boleh saja 1 minggu, nggak apa-apa. Evaluasi 1 minggu itu gimana. Kadang-kadang istri saya bilang sama saya, Pak, udah lama kali kau nggak membelai-belai aku. Seingatku baru 3 hari yang lalu. Tapi bagi dia itu udah lama kali begitu. Anda mengerti maksudnya? Itu berarti saya harus evaluasi diri. Iya ya. Gimana lah ya? Lalu saudara-saudara, saya akan mulai melakukan perubahan. Iya, harus. Nah, setiap orang yang menyadari bahwa dia memang harus mengevaluasi dirinya, mengevaluasi kehidupannya. Saya sekali lagi katakan, saya suka melihat orang itu akan menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan lebih baik terus. Jadi Anda, apakah cukup puas dengan keadaan diri Anda, karakter Anda, kehidupan Anda hari ini, keuangan Anda hari ini? Apakah cukup puas seperti itu saja? Kalau itu berarti Anda sedang mengalami degradasi. Anda akan turun tanpa evaluasi diri. Dia akan turun, pelan dia akan turun. Jadi Anda harus mulai libatkan orang lain. Jadi yang pertama, libatkan siapa? Libatkan Tuhan. Berdoalah engkau, selidiki aku Tuhan. Minta sama Tuhan, selidiki hidupku Tuhan. Perhatikan hidupku Tuhan. Yang kedua, libatkan orang lain, tapi orang yang bisa Anda percaya. Jangan sembarang orang. Bahaya. Berbahaya kalau sembarang orang. Dan yang ketiga adalah diri Anda sendiri. Libatkan diri Anda sendiri memang. Apa maksudnya? Ambillah waktu Anda untuk merenung, di mana kesalahan saya ini. Dan begitu Anda tahu bahwa Anda sudah melakukan sebuah kesalahan, cepatlah Anda bertobat. Misalnya, kalau ada konflik di dalam rumah tangga, ada sedikitlah perang begitu ya, konflik yang memang ini kayaknya sulit, dan mungkin Anda perlu merenungkan diri Anda. Anda perlu cek, bagaimana aku salah ini gitu. Perkataan-perkataan kita mungkin atau apa saja. Atau juga kita perlu merenung tentang diri kita. Siapa kita dahulu? Perlu Anda memikirkan dengan benar. Iya, dulu aku ini sebenarnya tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan mengangkat aku luar biasa. Dia menolong saya sampai seperti ini. Anda mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan itu akan bisa menyemangati Anda untuk semakin lagi dekat sama Tuhan. Anda cek hidup Anda cek. Anda perhatikan hidup Anda. Amin, saudara-saudara. Sebagai contoh, apakah kegiatan hiburan, olahraga, rekreasi, atau apapun itu namanya, itu yang mulai mendominasi hidup Anda, atau yang lain, atau memang Anda ibadah itu mendominasi? Kalau sudah mulai kegiatan liburan, kenapa nggak ibadah? Inilah, ada pula diajak kawan-kawan kami Pak, ada acara, dengan santainya. Kenapa kau tidak datang? Itu Pak, kemarin kami, ya itulah, ada kami lagi pertandingan bola voli, jadi ya luar biasa lah, jadi makanya ya itulah Pak, makanya nggak gereja. Apakah itu sudah menjadi lebih mendominasi hidup Anda, atau bagaimana? Atau mungkin peliharaan Anda yang mendominasi hidup Anda? Apa peliharaan Anda? Ayam misalnya, babi misalnya, itu mendominasi hidup Anda. Apa peliharaan Anda? Ada burung di mana-mana tuh. Bayangkan, burung itulah yang mendominasi hidupnya terus sampai dia lupa berdoa. Bayangkan saudara-saudara.
Dimandikannya lah itu, dimandikannya semuanya. Istrinya sakit nggak pernah dimandikannya, burung dimandikannya. Apa yang mendominasi hidup Anda? Ceklah, cek hidup Anda, jangan lihat orang lain, evaluasi. Libatkan diri Anda dengan sungguh. Atau mungkin apakah Anda sudah merasa puas dengan pengetahuan firman yang Anda tahu hari-hari ini? Anda sudah merasa, tidak perlu lagi menekuni lebih lagi. Anda lihat diri Anda juga, bagaimana hidupku ini? Coba Anda cek. Sekali lagi, evaluasi diri diperuntukkan bukan untuk penghakiman. Amin saudaraku. Tapi untuk Anda lebih baik lagi. Itu sebabnya pada akhirnya, sekali lagi, pada akhirnya evaluasi diri harus dilanjutkan dengan sebuah keputusan memperbaiki diri, memperbaharui diri ke arah yang lebih baik. Kalau sudah tahu, langsung cepat perbarui, langsung cepat perbaiki. Di dalam kitab Yosua ada sebuah kisah menarik, di mana kita tahu bahwa Yosua dipilih oleh Tuhan menggantikan Musa sebagai pemimpin bangsa itu. Yosua memimpinnya, dan pertama mereka menyeberangi sungai Yordan, lalu mereka menghancurkan kota yang begitu kuat sekali namanya Yeriko. Orang-orangnya itu menutup pintu gerbang, sementara temboknya itu, kota itu tebalnya luar biasa dan tingginya pun luar biasa. Nggak mungkin bisa masuk orang masuk ke kota itu. Tetapi Tuhan beri mereka kemenangan, sebuah kemenangan yang besar yang mereka peroleh pada saat itu. Tetapi pada perjalanan selanjutnya, Yosua akan memerangi sebuah kota yang jauh lebih kecil, namanya Ai. Dan dikirimnyalah pengintai ke sana. Namun kemudian ternyata sang pengintai datang berkata, nggak perlu repot-repot Pak Yosua, cukup 2-3 ribu pasukan aja. Sedikit jumlah orang Ai itu, hancurnya itu sebentarnya itu. Pada waktu mereka mengirim 3.000 orang pasukan ke sana berperang melawan penduduk kota Ai, apa yang terjadi? Mereka kalah. Sampai ada 36 orang mati, kira-kira begitu. Mati pasukan, mereka lari kocar-kacir. Yang ini kotanya kecil, penduduknya pun, orang tentaranya pun kecil, tapi kalah. Sementara tadinya Jericho, kotanya begitu tebal, besar dan kuat sekali, tentaranya banyak, mereka bisa kalahkan. Apa yang terjadi di situ? Itulah saatnya Yosua mengevaluasi dirinya. Kita lihat Yosua pasal yang ke-7. Perhatikan baik-baik. Langsung saya lompat saja ayat yang ketiga setelah dia utus mengintai. Kemudian kembalilah pengintai itu, maksudnya ayat yang ketiga, Yosua pasal 7. Dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Sedikit, nggak banyak katanya. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang Israel itu dikejar dari pintu gerbang kota sampai ke Sebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Kata tawarlah hati bangsa itu amat sangat, itu kata amat sangat itu artinya gini, kok bisa ya? Kita ini besar, itu kota kecil kok bisa kalah kita ya? Tawar dia, ternyata kita ini adalah suatu bangsa yang kerdil, yang gak punya kekuatan apa-apa. Tawar mereka.
Apa yang terjadi sebagai pemimpin? Yosua sebagai pemimpin, dia tidak menyalahkan pasukannya. Dia tidak berkata kepada pasukan orang-orang di bawahnya, bilang, bodoh kali kalian, bodoh kali, itu nggak bisa kau kalahkan. Bahasa Bataknya bilang, nah oto-oto, bodoh. Nggak dibilang begitu. Yosua mengoyakkan jubahnya. Ayat yang selanjutnya 6, ayat yang ke-6, sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah. Sujud mukanya, jadi muka sampai ke tanah, jadi bersujud gitu, sampai ke tanah depan tabut Tuhan, hingga petang. Bukan 1-2 menit, bukan 1-2 jam, berjam-jam sujud. Artinya dia merendahkan diri, dia menangis. Saya percaya itu, Tuhan kenapa ini? Sujud. Bahasanya dia memiliki sebuah tanggung jawab. Kenapa kalah? Tapi dia sedang melibatkan Tuhan, mengevaluasi dirinya. Apa yang salah dengan kami Tuhan? Apa yang salah dengan aku? Dia bersujud sampai petang. Sambil, katanya, ini bersama dengan para tua-tua orang Israel, bersujud sampai petang sambil menabur debu di atas kepala. Debu itu kalau ditabur di atas kepala, di dalam Alkitab banyak sekali ayat-ayat catatan tentang debu di atas kepala, menabur debu. Itu artinya sebuah kesedihan yang sangat, penderitaan, betul-betul taruh debu di atas kepala. Duka cita yang sangat dalam, itu debu di atas kepala. Dia tabur begitu. Lalu dia pun mulai berdoa, katanya, Tuhan Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberang sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik tadi kalau kami putuskan untuk tinggal di seberang sungai Yordan saja. Artinya nggak usah kami menyeberang. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Dia bilang, apa yang harus kukatakan? Sebagai pemimpin dia bertanggung jawab, bagaimana ini Tuhan? Bagaimana? Lalu dia berkata lagi, apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan menyelenyapkan kami, nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Dia sedang mengingatkan Tuhan, kalau kami kalah Tuhan, bukankah kami ini adalah umat pilihan-Mu? Kalau kami kalah Tuhan, berarti kau tidak ada bersama kami. Berarti orang-orang sekeliling akan bilang, apa itu Tuhannya orang Israel? Lemah itu, gak ada apa-apanya. Dan dia sedang berkata, kau dipermalukan Tuhan, kau dipermalukan. Bagaimana untuk memulihkan namamu yang besar itu? Bagaimana? Dia sedang negosiasi. Dia melibatkan Tuhan dengan kekalahan yang diterima bangsa itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Ayat 11, orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Oh, rupanya dari hasil evaluasi, dilibatkannya Tuhan, Tuhan memberitahukan, kau kalah, pasukanmu kalah melawan yang kecil saja kotanya, pasukannya juga sedikit, kau kalah karena kau sudah, bangsa Israel sudah mengambil barang-barang yang dikhususkan. Barang-barang apa itu? Pada waktu mereka menaklukkan Jericho, Tuhan perintahkan kepada mereka bahwa semua barang-barang emas, perak, barang-barang yang berharga itu adalah milik Tuhan, harus diserahkan ke perbendaharaan rumah Tuhan. Tapi ternyata ada di antara orang Israel yang mencuri waktu menaklukkan Jericho, menjarah kota itu. Dia curi, dia ambil barang-barang emas, perak, begitu banyak sekali perhiasan, dan dia sembunyikan. Rupanya itulah penyebab kekalahan itu. Kita mundur, coba lihat Yosua. Kita mundur sebentar, lihat pada pasal yang ke-5. Coba perhatikan baik-baik.
mohon maaf, pasal yang ke-6. Anda lihat ayat yang ke-17. Kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. 18. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas, perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Jadi nggak boleh diambil. Waktu mereka mengalahkan Yeriko, ternyata ada yang mencuri. Setelah itu Anda baca kisah ini selanjutnya. Setelah itu apa yang terjadi? Bangunlah Yosua. Pagi-paginya dia kumpulkan semuanya. Lalu kemudian dilakukan pengundian. Dari mana ini, suku mana ini? Dia mulai tahap-tahap. Didapati yang kena undi suku Yehuda. Suku Yehuda kumpul semuanya. Yang lain duduk semua kembali. Yang ini suku Yehuda. Setelah suku Yehuda tidak tahu siapa ini, diundi lagi. Didapati lagi turunan-turunan yang orang-orang tua. Didapati kaum Zerah. Dari kaum Zerah kumpul lagi, makin sedikit lagi. Dari kaum Zerah didapati seorang dari turunannya bernama Zabdi. Setelah Zabdi lalu kemudian Zerah, diketemukanlah Zabdi bin Zerah. Zabdi bin Zerah itu, saudara-saudaraku, dari suku Yehuda, dialah yang mencuri barang itu. Ayat yang ke-19, pasal yang ke-7, saya akhiri karena waktu kita sangat sempit. Berkatalah Yosua kepada Ahan, ini Ahan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah, itulah orangnya. Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel, mengakulah di hadapannya, katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Akan menjawab Yosua, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear, 200 sikal perak, sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka kuambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semua itu disembunyikan dalam kemah Ahan, dan perak itu ada di bawah sekali. Jadi saudara-saudaraku, didapatilah barang-barang itu. Ahan bin Karmi bin Zerah, kemudian diambillah barang-barang yang disembunyikan itu semuanya. Apa yang dilakukan Yosua? Yosua mengambil semuanya itu. Lalu yang dilakukan Yosua, wah luar biasa. Ayat 24. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Ahan bin Zerah dan perak, jubah, dan emas sebatang itu, anak-anaknya laki-laki perempuan, lembunya, keledainya, kambing dombanya, kemahnya, segala kepunyaannya. Dibawalah itu ke lembah Akor. Diapakankah begitu? Dibawanya ngapain? Ayat selanjutnya lagi 25. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami pada Tuhan, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Dilempari dengan batu, rame-rame seluruh Israel melempari itu Ahan bin Zerah itu. Pak, mati dia, dibakar lagi. Habis dibakar, dilempari lagi. Saudara-saudaraku, luar biasa. Apa maksudnya dari ini? Begini, saudara. Kemenangan demi kemenangan yang akan peroleh selanjutnya tergantung sekali dari evaluasi kita hari ini. Waktu kita mendapati ada dosa tersembunyi, ini dosa tersembunyi ini, itu harus segera dimusnahkan dosa itu dengan cepat. Tidak boleh menunda-nunda. Nah, dosa itu begitu diselesaikan, maka surutlah murka Tuhan. Ayat 28 bilang surutlah murka Tuhan. Dan barulah setelah itu pasal 8 mereka bisa membinasakan kota Ai, mengalahkannya. Dan selanjutnya lagi, selanjutnya mereka mulai lagi terus dan terus menang
sampai mereka menduduki tanah Kanaan itu. Saudaraku, akhirnya saya rindu betul. Tahun ini Anda menduduki banyak tempat di mana berkat Tuhan ada di situ buat hidup saudara. Artinya Anda menang dan menang dan menang. Tapi sebelum Anda mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam tahun ini yang kita selalu didengung-dengungkan oleh banyak gereja, pendeta juga selalu bicara. Ada yang bilang, "Wah, tahun kemenangan, tahun kemenangan." Saya berkata, "Yes, baik. Tapi tidak ada kemenangan sebelum Anda mengevaluasi diri Anda lebih dahulu." Tidak ada kemenangan, percayalah. Omong kosong kalau Anda punya kemenangan-kemenangan. Kalau Anda tidak mengevaluasi diri untuk melihat keberadaan hidup saudara dan saya. Cek hidup saudara dan saya setiap hari. Lihat, evaluasi diri Anda. Banyak yang salah, banyak masih kegagalan, ada banyak yang dosa mungkin kita lakukan. Selesaikanlah dengan cepat. Jangan menunda-nunda. Mengapa? Karena itu akan mempengaruhi pencapaian Anda atau mempengaruhi menang tidaknya Anda di bulan-bulan selanjutnya. Saya akhiri. Saya sangat berharap semua Anda yang hari ini hadir, sadarlah sesadar-sadarnya bahwa ini bukan perkara yang main-main. Evaluasi diri Anda. Sampai di rumah, mohon keluarga-keluarga evaluasi bersama. Berhadap-hadapan duduk. Atau sekalian aja bisa tuh di ya katakanlah di tepi pantai sana. Ya kan? Datang ke sana sekalian duduk-duduk, ngobrol, cerita. Apa yang mau kita rubah? Mungkin Anda salah dalam mendidik anak. Maksudnya gimana, Pak? Ya daripada anak itu nangis-nangis, akhirnya apa yang dikasih? Handphone. Sehingga Anda bebas bekerja apapun, anak Anda main handphone saja. Salah, saudara-saudara. Jangan bilang itu benar, salah. Handphone bukan menyelesaikan masalahnya. Anda harus ingat, handphone itu kalau di tangan orang yang belum bijak seperti anak-anak kita, hancur hidupnya. Saya sudah mendoakan di rumah sakit kelas 4 SD. Bayangkan bagaimana kelas 4 SD. Raung, demam tinggi. Diperiksa nggak ada sakitnya. Cek darahnya katanya aman. Bingung. Raung, dipegang oleh beberapa orang nggak bisa sanggup dari pagi sampai sore, malam lagi nanti berhenti sebentar, malam lagi. Ketika saya doa dan saya tengking roh jahat, dia langsung tenang. Tapi akhirnya saya sadar, dia kayaknya marahnya ini kemarahan betul, ibu. Saya bilang sama istrinya, dan nggak tahu tiba-tiba saya bilang, ibu memberikan dia handphone. Lama, iya memang Pak, dia mulai ngamuk ini setelah kami tarik handphone. Gak boleh lagi dimainkannya. Di situ dia mulai ngamuk. Nah, bayangkan saudara, handphone dipegang di tangan anak yang masih umur berapa itu? 4 SD, mungkin usia 8-9 tahun. Langsung hang. Mungkin itu yang salah. Mungkin Anda cek hidup Anda cek. Jangan main-main. Makanya perlu evaluasi, ngobrol bersama. Suami istri ngobrol. Bapak, perbanyaklah ngobrol dengan istrimu. Ini enggak, ngobrol dengan istri orang bisa berjam-jam. Istrimu enggak pernah kau ajak ngobrol. Berubah. Kadang-kadang istri saya suka bilang begitu. Pak, ngomong kita dulu Pak. Apa yang dia ngomong? Ayolah ngomong kita dulu. Dan ingat baik-baik, kan sudah ada pesan waktu kita belajar tentang keluarga. Wanita itu bagi dia ngomong itu enggak penting, yang bicarakan enggak perlu dibicarakan. Yang penting ngomong, kan begitu kan? Dia membicarakan yang tidak penting. Yang penting bicara. Dengerin. Enggak, coba. Apa hubungannya? Warna rumah orang. Coba, Pak. Ih, rumahnya tuh kurang bagus warnanya ya, gini. Saya lagi bawa mobil. Mana pula aku perhatikan rumah orang kan gitu kan. Tapi yang penting bicara. Begitu aja. Saya dengerin aja. Dengerin aja gitu. Coba saya tanya saudara, kapan terakhir kali Anda bicara bersama pasangan Anda? Kapan? Kapan? Ayo dirubahlah, evaluasi. Amin saudaraku. Itu dari sisi apa? Keromantisan.
Mungkin dari sisi keuangan. Yang tadi saya bukakan adalah dari sisi dosa pelanggaran, sehingga mereka tidak berkemenangan. Dan saya harapkan pulang kita, ayo kita sama-sama, kita akan lihat pelayanan kita, rumah tangga kita, gereja kita ini akan menjadi lebih baik tahun ini daripada tahun lalu. Kita beri tepuk tangan yang meriah, haleluya. Mari kita berdoa datang sama Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau sungguh luar biasa menolong kami. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar pada siang ini. Kami mengucapkan syukur dan kami rindu kami boleh mempraktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Ingatkan kami semua Roh Kudus, ingatkan kami dan teruskan ingatkan kami. Biarlah kami melibatkan Tuhan dalam kami mengevaluasi diri, kami melibatkan orang lain dan diri kami sendiri juga. Dan ketika kami dikoreksi, biarlah Tuhan kami memiliki kerendahan hati, dan kami tidak mengeraskan hati kami, tapi kami belajar untuk segera melakukan perubahan hidup. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin, amin. Silakan. Berikan kemuliaan